adik satu Indonesia DM-nya banyak sekali, banyak sekali. Cerita awal mulanya ya, pertanyaannya banyak sekali. Kenapa Ibran bisa masuk ICU? Azri dapat kabar tuh saya masih di jalan, masih kerja. Jadi yang baru datang tuh Mas Gali. Mas Gali yang ceritain dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas doanya buat anak kami Ibran. Memang kejadiannya sungguh mengagetkan dan shock ya. Memang itu menjelang maghrib ya. Saya juga pulang kerja, habis dari kerja juga. Terus kemudian biasanya anak saya tuh kalau habis mandi kan dipakein baju gitu ya oleh suster. Dia makan dulu, mandi, terus pakai baju. Nah, kemudian pas semua suster tiba-tiba teriak, Pak sini Pak, kenapa adik ini Pak, kakak itu nggak sadar, jadi dia matanya dia kayak nggak, iya, tiba-tiba kayak nggak sadar gitu, jadi matanya nggak ada pegangan, ya masa, dan dia ngadap terus sini terus saya bangunin, dia nggak respon. Nah saya situ panik banget tuh. Yang nggak pernah, saya kira kan ya anak saya itu kan nggak pernah bercanda juga, jadi pas saya teriak, saya datangin, saya hampiri, kok ini nggak respon, terus matanya juga nggak respon. Saya coba stimulus matanya nggak respon. Nah itu saya panik, kemudian saya langsung ke mobil. Ya karena saya tahu rumah sakit Mila Ciburi ya rumah sakit yang paling dekat dengan perumahan kita, dan saya makanya saya langsung ke sini dan dari langsung ditangani oleh tim emergency IGD pada saat itu. Dan alhamdulillah diberikan pertolongan pertama, ya dia sempat tidak sadarkan diri, dan mungkin Mbak Asri bisa jelasin. Mas Gali nggak bisa ngomong, cuma bilang Asri cepetan, anakmu kejam gitu. Jadi Ibran step, saya dari butik saya kemarin sekitar 15 menit sepanjang jalan. Saya tanya, Mas, Ibran gimana? Masih step Asri gitu. Sudah ditangani sama dokter, sudah dikasih obat anti step, kemudian berhenti, kemudian step lagi gitu. Terus diberikan obat lagi ya dok ya, 2 kali gitu. Kemudian saya sampai 15 menit, anak saya masih step. Dia lihat saya sambil nyanyiin lagu kesukaannya, lagu cicak-cicak di dinding. Dia masih step tapi dia keluar suara Mamiya gitu. Ditangani sama dokter sampai akhirnya saya bilang sama dokter juga lihat ya dok, Ibran agak biru dia dok ya. Kemudian kita sama dokter diarahkan ke ICU, kemudian tindakan yang diambil. Dokter silakan dok. Selamat siang. Saya mau menjelaskan dari awal kami menerima pasien di UGD dalam kondisi sudah kejang. Pertama kali di UGD sudah kita lakukan, namun kejangnya masih terus berlangsung ya, setiap hari berhenti sebentar, kejang lagi, kejang lagi, sehingga tata laksana harus dilakukan di ICU. Karena kalau dibiarkan akan semakin bisa memperburuk kondisinya. Kejang yang lama ini juga bisa mempengaruhi pernapasannya. Ya ini yang harus kita atasi. Alhamdulillah setelah sampai di ICU ditangani oleh tim kami, ada dokter Luki ya, dan akhirnya bisa terpasang ventilasi ya, ventilator ya, dan obat anti kejang yang kita berikan untuk tata laksana selanjutnya ya, bisa mengatasi
kejangnya, dan alhamdulillah kejangnya bisa berhenti. Nah, setelah itu kondisi alhamdulillah cukup membaik. Ya. Pernapasan sudah mulai pulih, anaknya sudah mulai aktif, bahkan saluran nafas sudah mulai bersih lagi. Ya, pernapasan sudah spontan lagi, sudah baik, dan pagi ini anak sudah bisa minum susu, sudah bisa makan, sudah aktif kembali. Terima kasih, mungkin dokter Uki bisa menambahkan. Baik, selamat siang semuanya. Jadi memang kita lakukan tata laksana jalan nafas ya untuk mengatasi kejang dan sumbatan jalan nafasnya. Kita menggunakan alat nafas belum sampai 24 jam, untungnya kondisi sudah pulih hingga diputuskan untuk dilepas, dan saat ini sudah bernafas spontan dan paru-paru juga kondisinya sudah baik. Jadi untuk berikutnya kita masih memantau ya, apakah nanti masih diperlukan obat anti kejang ya. Kita masih akan pantau semua. Namun kondisi yang memang membaik, kita bisa pindahkan dari Ibu Asri ya ke ruangan yang biasa. Terima kasih. Tapi ini berapa kali gitu? Ibran belum pernah kejang. Kemudian datang kemari juga di rumah itu bukan dalam keadaan panas begitu. Jadi makanya kita mau mencari tahu kenapa bisa tiba-tiba seperti ini begitu. Nah, anak kejang itu mungkin nanti tindakan yang akan kita lihat adalah dilihat jangan sampai kejang ini membuat kenapa-napa di saraf-saraf kepalanya gitu. Oke, nanti ya dok, kita akan CT scan gitu. Kemudian mungkin kita juga akan rekam otak ya dok ya. Ya kalau diperlukan, kenapa bisa hal ini terjadi? Kan kenapanya karena kita nggak pernah sama sekali seperti ini gitu. Jadi nah, apalagi anak kejang sampai lama gitu, yaitu kita antisipasi supaya kita bisa tahu ada kenapa-napa nggak di saraf-saraf kepalanya yang kita nggak mau ada sesuatu sampai kenapa-napa gitu mas. Kak kan sebelum step itu apakah anaknya Kak Asri ada sempat demam atau gimana gitu, apa tiba-tiba aja itu stepnya? Stepnya tiba-tiba mbak, tiba-tiba. Jadi memang habis makan, mandi, terus kemudian lemas. Oh berarti belum ada sakit demam sebelumnya? Nggak ada demam, iya, nggak ada. Ada lagi? Untuk saat ini kondisi Ibran bangun sadar atau aktif boleh dijelaskan berarti? Jadi setelah dokter di rumah sakit Melia ini bertindak ya, semuanya ya memang ada cairan di lambung, kemudian ada di paru-paru, semuanya sudah dikeluarkan gitu. Mungkin akibat step, saya juga mungkin dokter yang paling tahu, tapi semuanya dijalani kurang dari 24 jam. Ibran lambungnya itu memang ada perdarahan begitu ya gitu, terus tapi dari coklat gitu, terus sekarang sudah bersih ya, dan kemudian sudah diberikan susu dan tidak ada muntah, tidak ada perdarahan apapun gitu di perutnya. Jadi alhamdulillah banget gitu ya. Iya, sudah bangun, terus begitu ventilatornya dibuka gitu, terus langsung ngomong ya mas, mami, gitu ya, papi gitu. Jadi sadar betul, saya takut kalau step lama tuh kan tiba-tiba hang, ya kan, saraf-sarafnya apa enggak, tapi dilihat terus Ibran gitu, terus pianonya mana, warna blue gitu, terus ada selimutnya Ibran, ini warna apa, selimutnya Ibran, green gitu kata dia. Jadi ya itu semua dia bisa lihat kita, dia bisa kenal kita gitu kan. Karena kalau yang saya pernah dengar, kalau anak step itu kan bisa kemana-mana begitu, tapi ini alhamdulillah, doanya teman-teman semua, doanya teman-teman saya, doa teman-teman
Ini mah Pak Asri nggak tahu berarti mulai dari Mbak Asri saya di Mekah, saya di depan Ka'bah, saya berdoa buat Ibran. Jadi bener-bener belum sampai 24 jam Ibran sadar, lepas ventilator. Sekarang anaknya udah bisa makan. Kita sudah dari ICU kita ke ruang apa dong namanya dong? Iya, intermediate-nya udah di intermediate care, udah keluar dari ICU. Jadi ya memang ini hal yang belum pernah kita jalani. Anak step begitu lama ya, jadi ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran teman-teman juga, dan penanganan rumah sakitnya cepat itu. Jadi benar-benar harus, ketika anak seperti itu benar-benar harus cepat gitu penanganannya. Dokter, mungkin ini penyebabnya karena ada virus kah atau seperti apa gitu dokter, bisa terjadi step berkepanjangan? Dan sampai lambung tadi kata Ada lambung berdarah. Bisa dijelaskan dok ya? Jadi kejang ini bisa disebabkan bermacam-macam ya, tapi untuk anak ini kemungkinan memang ada infeksi ya. Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada infeksi bakteri, namun bakteri apa kami juga belum tahu. Kemudian penyebab kejangnya sendiri apakah dari infeksinya atau bukan, ini kita masih mau melacak. Karena untuk melacak diperlukan pemeriksaan CT scan. Sedangkan CT scan bisa dilakukan kalau kondisi anak dalam kondisi yang sudah stabil, sudah baik, sudah tidak bergabung dengan alat ventilator. Karena baru hari ini kita coba pantau setelah lepas ventilator, jadi ini sedang kita jadwalkan untuk dilakukan CT scan. Mungkin langkah awal apa sih yang bisa dilakukan untuk orang tua mungkin nanti tiba-tiba anak mengalami stroke? Jadi setiap kejadian kejang itu adalah kasus emergency ya. Jadi apapun penyebabnya, kejang harus segera diatasi. Karena itu ketika ada anak yang kejang di rumah, harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat ya, diatasi. Karena apa? Setiap kejadian kejang itu akan membuat aliran darah ke otak juga akan terganggu, sehingga harus segera dihentikan. Kalau yang